lagi bersama dengan Kak Ica tentunya di YouTube channel gue Itafga SP. Nah guys, hari ini Kak Ica mau umumin kepada kalian. Pengumumannya hanya satu, tapi dari Kak Ica yang lain ada lagi ya guys. Nah, pengumuman yang pertama, guys jangan lewatkan ya ibadah-ibadah kalian setiap hari Sabtu. Nikmati weekend kalian bersama dengan Tuhan. Karena lebih baik satu hari di pelatarannya daripada 1000 hari main game. Gak ada permannya. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain ya guys. Oke, pengumuman yang kedua, sekedar. Pengumumannya adalah kita akan mengadakan pemuritan setiap hari Minggu pukul 8 malam di Zoom. Jangan lupa jaga kesehatan dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom JC. Selamat hari Sabtu. Apa kabarnya hari ini ya? Puji Tuhan baik, semuanya baik, amin. Gak kerasa ya, kita akan masuk minggu keempat di bulan Oktober tahun 2020 ini. Kita melihat sepanjang 10 bulan ini penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan sempurna atas setiap kita. Hari ini kita akan kembali mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala penyertaan-Mu Bapa, yang memampukan kami ada sampai kepada hari ini Tuhan. Sampai kepada sore hari ini Tuhan kami ada, kami tahu semua karena berkat kasih-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Sore hari ini kami mau masuk kembali ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau bawa korban pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau angkat pengagungan kami mau angkat syukur kami kepadamu Bapa. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap kami Bapa. Biar hadirat-Mu yang memenuhi hati kami Bapa. Ini hati setiap anak-anak-Mu Bapa. Kau bentuk kembali seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku
Apakah semuanya siap? Amin. Segala pujian hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami naikkan segala pujian kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan. Sorakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Sorak haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi teman-teman buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan. Teman-teman, kami persilakan untuk duduk kembali. Sama-sama kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis
Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kasih-Mu besar bagi kami ya Tuhan, kasih-Mu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan deklarasikan Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami otoritas dan kuasa Tuhan, untuk kami memperkatakan dengan iman. Mari anak-anak remaja kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Kita ikuti sama-sama. Saya akan mulai. Pertama nanti teman-teman semua yang ada di tempat ini mau di rumah ikut mengikutinya. Mari kita baca sama-sama. Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah Pentakosta yang ketiga ini Tuhan akan terjadi di generasi kami, di masa kami ini ya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami, memimpin kami Tuhan. Sehingga firman-Mu meneguhkan kami, menjadikan kami menjadi anak-anak remaja yang kuat di dalam Tuhan, yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom guys. Bagaimana kabarnya? Wow, luar biasa. Saya percaya Anda semua ini anak-anak remaja yang dahsyat yang akan dipakai Tuhan di zaman akhir ini. Yang percaya katakan amin. Oke, karena waktu kita tidak panjang, kita akan belajar sama-sama tentang apa itu murid sejati. Kakak pembina kita, kakak rohani kita memberikan tema dalam 1 bulan ini adalah tema pemuritan. Saya percaya yang di sini semuanya, yang ada di rumah-rumah adalah seorang murid. Mungkin ada yang gak murid ya, mungkin kuliah itu murid juga ternyata. Murid berarti kita mau belajar. Nah di sini saya tuliskan sekolahnya adalah Junior Church School. Waduh, mana ininya? Flyernya, oke. Junior Church School. JC GBI Tapga Batu Aji. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Meskipun kita beribadah, kita ini sedang dimuridkan. Amin. Ayat yang diberikan kepada saya adalah Yohanes 13 ayat 34 sampai 35.
Mari kita baca sama-sama. Hitungan ketiga, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu apa? Jikalau kamu saling mengasihi. Dalam 2 ayat yang kita baca ini ada kata-kata yang terus diulang. Slide berikutnya dikatakan di sini ada 4 kata, ada 1 kata yang diulang sebanyak 4 kali. Yaitu kata apa? Mengasihi, sama-sama katakan mengasihi. Mungkin yang menonton secara online, ayo diketik di live-nya, mengasihi. Kata ini unik, mengasihi. 4 kali diulang dalam 2 ayat yang berturut-turut. Berarti kita akan kasih perhatian di sini secara mendetail begitu ya. Di ayat 35 dikatakan begini, dengan demikian semua orang itu siapa aja? Mungkin teman-temanmu di sekolah, temanmu di gereja, teman mainmu, ya, orang tuamu, saudaramu yang ada di kampung, mereka akan tahu loh kalau kamu adalah murid-murid Kristus. Jika apa? Jikalau kamu saling mengasihi. Wow, ini luar biasa. Kalau kita menunjukkan kasih kita, ternyata kita adalah murid-murid Kristus. Slide berikutnya. Ya, love each other, mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kasih itu adalah bukti bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Kemudian ada grup musik yang saat ini sedang dipakai Tuhan luar biasa. Timnya namanya LGLP. Ya udah ditunjukkan dulu. Love God, love people. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi semua orang. Katakan amin. Standarnya Tuhan luar biasa. Kasih, gak neko-neko. Kalau mau jadi murid Kristus, orang lain harus lihat kasih yang ada dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Lalu tadi apa hubungannya antara kasih dan murid Kristus? Nah ini, slide berikutnya. Ciri-ciri murid Kristus sejati. Harus nampak kita sebagai murid Kristus, harus nampak. Kalau saya pakai baju begini, baju army, ini bajunya doang ya. Tapi kalau saudara ketemu dengan tentara yang memang latihan di militer, mereka pakai baju begini, orang udah tahu ini jebolan dari militer. Berarti punya kedisiplinan, ya, punya ketaatan kepada pimpinan, ya, perkataannya bisa dipertanggungjawabkan, punya integritas terhadap negara. Dari bajunya aja kita sudah tahu bahwa orang ini mencirikan korpsnya, mencirikan pendidikannya. Oleh karena itu orang lain bisa melihat kalau kita menjadi murid Kristus yang sejati, Kristus yang sejati, bisa ditandai dengan apa? Kasih. Sederhana teman-teman, kasih itu adalah wujud dari karya Kristus dalam hidup kita. Nah, bagaimana ciri-ciri murid Kristus yang sejati? Mari kita buka ayatnya, ayat yang tadi. Ayat yang ke-35, demikianlah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, mengasihi yang bagaimana yang Tuhan mau? Nah, sekarang pertanyaannya begitu. Mengasihi yang bagaimana? Apakah kalau kita mengasihi ada maunya? Kalau kita punya teman, kita lagi tertarik dengan teman kita ataupun supaya bisa main dengan dia, kita baru mau mengasihi. Wah, itu mengasihi dengan apa adanya. Ada maunya. Ternyata di sini dikatakan di ayat 34,
supaya kamu saling mengasihi apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti Yesus mengasihi murid-muridnya, demikianlah kita harus mencirikan kasih kita kepada sesama kita. Pertanyaannya dalam hidup kita, yang mungkin saat ini kakak bisa bagikan, kasih yang bagaimana sih? Kasih yang bagaimana? Slide berikutnya. Lihat ini, saya ambil dari dari satu gambar ya, kasih yang agape. Kasih yang agape, kasih yang dimunculkan Kristus kepada murid-muridnya itu kasih yang agape. Bahasa Inggrisnya apa? Agape is selfless, tidak mementingkan diri sendiri ternyata. Kemudian apa? Sacrificial, artinya apa? Mau berkorban. Kemudian apa? Unconditional love, kasih yang tidak didasarkan kepada kondisi apapun. Engkau mau mengasihi aku mau tidak mengasihi aku tetap mengasihi kamu. Wah, tidak ada batasan kondisi. Kasihnya tulus, katakan amin. Kemudian apa? The highest, kasih yang tertinggi. Nah, ini ternyata standar yang Tuhan mau dalam hidup kita. Waduh Kak, itu berat sekali kalau gitu. Mana mampu kita bisa melakukannya. Tapi katanya mau jadi murid Kristus. Siapa yang mau jadi murid Kristus? Ayo lambaikan tangan. Waduh, katakan ditulis di live chat, saya mau jadi murid Kristus. Yes. Kita beriman bahwa kita adalah anak-anak Kristus yang lahir daripada Kristus. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita pasti mampu menjadi murid Kristus yang sejati. Katakan tadi, salinglah mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kalau kita belajar Alkitab, teman-teman, kita tengok dulu apa ayat yang di atasnya. Kita buka di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-14. Wah, itu kan ada di atasnya itu. Dikatakan begini, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Waduh, ini yang luar biasa. Ada enggak di sini teman-teman? Ya, teman-teman remaja ini yang mau membasuh kaki temannya kalau kaki temannya kotor. Ya, berat ini. Sinilah tak cuci kakimu. Nggak gampang ya. Nggak gampang kan adik-adik. Nggak gampang kan teman-teman. Membasuh kaki teman kita loh. Tetapi ini standarnya Tuhan. Tuhan kasih standar, aku saja sebagai gurumu, sebagai Tuhanmu, aku membasuh kakimu. Makanya kamu harus melakukannya. Wow, luar biasa. Tuhan kasih teladan loh, Tuhan gak hanya kasih perintah. Kalau kita mau jadi murid Kristus, kalau Tuhan kita bisa, kita pun bisa. Aplikasinya apa dalam hidup kita? Tidak mungkin tidak harus membasuh kaki. Artinya apa? Melayani. Ya. Mungkin sebelum kita ibadah online seperti ini, banyak teman-temanmu datang di gereja. Sekarang di mana mereka? Ayo layani dia, kunjungin dia. Bahkan mungkin dia temanmu paling menjengkelkan, sebel kamu sama mereka. Ngomongannya pedas. Tapi Tuhan mau, ayo layani mereka. Datangi ke rumahnya, katakan amin. Kunjungi. Karena mereka adalah sahabatmu. Karena mereka adalah saudaramu. Ya, kalau kita mau jadi murid, kita harus mau lakukan itu. Sederhana, tetapi punya bobot yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, kakak-kakak remaja, kakak-kakak mentor sudah melakukan loh buat kita. Mereka tiap hari berdoa buat kita.
Adik-adik yang di rumah, teman-teman yang di rumah, kadangkala apa yang diharapkanin kakak-kakak ini gak kesampaian. Mereka nangis sama Tuhan, tapi mereka tetap setia melayani. Ayo contoh mereka, teladani mereka. Mereka sudah melayani teman-teman semua. Gantian teman-teman melayani. Mana temanku si Anton kok gak pernah kelihatan? Jumpain mereka. Teman-temanmu di sekolah, samperin mereka. Beri semangat buat mereka untuk mereka datang sama Tuhan kembali. Katakan amin. Kemudian yang kedua, ya, kalau tadi melayani kita sudah bisa, Tuhan kasih teladan, ada dua. Yang kedua ini, di ayat yang di bawahnya, Yohanes 13 ayat 21. Jadi ceritanya begini teman-teman. Ini ketika Tuhan Yesus sedang ada dalam perjamuan malam. Ya, Yesus besok mau disalibkan. Dan malam ini dia sudah tahu nih siapa yang bakal menyerahkan dia. Tahu. Ya, tahu bahwa si Yudas ini akan menyerahkan dia, Yesus, kepada ahli-ahli Taurat, pada orang Farisi. Yohanes 13 ayat 21 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Berarti kan Tuhan Yesus sudah tahu, benar gak? Setuju kan? Berarti Tuhan Yesus sudah tahu bahwa di antara murid-muridnya yang dia kasih ini, ada satu orang yang akan menyerahkan dia. Ih, kejam kali nih murid-murid Tuhan ini. Tetapi ini menjadi pelajaran buat kita. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 13 ayat 27. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Meskipun dia tahu, kemudian dia jumpai si Yudas, Yudas, aku tahu bahwa kamu ini akan menyerahkan aku. Tapi kalau kamu mau menyerahkannya, mau melakukannya, lakukanlah segera. Yesus tidak marah. Yesus tidak benci sama Yudas. Kadangkala kita teman-teman, ya, baru dikritik sedikit aja kita udah benci sama teman kita. Belum dicubit, baru diomongin, lagumu, suaramu fales. Kita udah tersinggung. Performanmu tadi tidak bagus, kita sudah tersinggung. Come on, teman-teman, Tuhan Yesus ngajarin dia tahu bahwa Yudas ini akan mengkhianati dia, tapi dia bisa ngomong kepada Yudas, kalau kamu lakukan, lakukanlah. Segera lakukanlah. Wah, saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Kalau mau jadi murid Kristus, aduh, pergumulan. Ya, apa yang di sini yang saya mau ajarkan, teman-teman? Poin yang kedua adalah mau menderita buat saudaranya. Luar biasa. Kristus kasih teladan. Kalau kita tahu saudara kita ini mungkin ya membuat kita jengkel, tapi demi keselamatan dia mau berkorban. Dia mau berusaha tetap baik kepada dia. Wih, ini luar biasa. Dia mau bayar harganya. Bersedia untuk dirugikan. Demi teman-temannya ini diselamatkan. Kadangkala dia harus korbankan uangnya, traktir temannya, tanda kutip begitu, mau dimanfaatkan temannya demi temannya ini bertobat. Wow, ini luar biasa. Karena kasihnya kepada temannya ini, dia mau berkorban habis-habisan. Teman-teman, Yesus guru kita yang sejati. Ketika kita ada di bumi, kita menjadi murid Kristus, kita lahir menjadi orang percaya kepada Tuhan, semua kita sedang belajar. Kita semuanya sedang mencontoh apa yang diteladan, yang ditunjukkan oleh Kristus. Ada dua hal di sini yang kakak ajarkan. Yang pertama, saling melayani. Katakan saling melayani. Yang kedua, mau menderita buat saudara kita. Mungkin menderita kita bukan karena dicubit,
dirugikan. Tapi ketika kita lihat teman kita, teman akrab kita menjauh dari Tuhan, paling tidak kita bisa menderita di bawah kaki Tuhan, menangis buat dia, berdoa buat dia, supaya Tuhan kasih kesempatan untuk dia bertobat. Mungkin kita tidak bisa ketemu lagi. Mungkin teman kita sudah ada di luar kota, mungkin sudah merencanakan untuk kuliah, tapi engkau masih bisa menyelamatkan dia dengan berdoa. Engkau masih bisa menyelamatkan dia dengan pulsamu yang hanya pas-pasan, tapi kamu telepon dia, nanya kabarnya, telepon dia, gimana bro, gimana guys, masih tetap setia kepada Tuhan, masih tetap ke gereja. Pulsamu yang terbuang, tapi engkau mau lakukan, engkau sedang lakukan untuk Tuhan. Engkau sedang belajar untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Amin. Oleh karena itu anak-anak muda, anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, mari ada kakak-kakak rohani, ada mentor-mentor, teman-teman yang siap menolong saudara. Mereka beri hati buat teman-teman semua. Sharing. Tanya, Kak, apa yang bisa aku bantu untuk membawa temanku si A, si B, si C datang sama Tuhan. Pasti kakak-kakak rohanimu akan bantu teman-teman semua. Kasih solusi. Ya. Jangan biarkan kita lewatkan begitu saja momen-momen yang Tuhan berikan buat hidup kita. Mari setiap kita bahwa Tuhan akan pakai kita semuanya. Anak-anak muda yang dahsyat dipakai Tuhan. Bahkan dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini ada di generasi kita, ada di waktu kita. Di hari-hari terakhir ini. Oleh karena itu kita mau bangkit sama-sama. Kita mau meneladani Kristus, kita mau jadi murid Kristus. Menyelamatkan generasi kita. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mengiringmu, terima kasih ya Tuhan. Orabaya Shanda Karabara. Terima kasih mengiring. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu, kan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu ya Tuhan, bersamamu Tuhan, jadikan kami Tuhan bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, muliaan. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku,
Bapa, ini kami anak-anak remaja-Mu ya Tuhan. Kalau firman-Mu berkata Tuhan, janji-Mu Tuhan Kau akan memakai setiap kami untuk memenangkan banyak jiwa di generasi kami. Bahkan Kau berjanji ya Tuhan, Engkau akan memakai kami dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya ya Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata ketika kami mengasihi sesama kami, saudara-saudara kami seperti Kristus telah mengasihi kami, mereka akan melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Dan kalau kami murid-murid-Mu ya Tuhan, mereka yang ada di sekitar kami, teman-teman kami akan berduyun-duyun datang kepada kami. Dan mereka akan berkata, bawa kami kepada Tuhan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Meskipun kami masih muda, meskipun kami masih remaja Tuhan, Tuhan sanggup pakai kami ya Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami buang keegoisan kami. Kami buang Tuhan segala keinginan kami yang ingin diperhatikan ya Tuhan. Kami mau memperhatikan Tuhan apa yang Tuhan mau yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melayani saudara-saudara kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami melayani mereka. Mungkin mereka menjengkelkan kami. Mungkin mereka tidak senang Tuhan, tapi kami mau terus melayani mereka sampai mereka berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami akan siap berkorban ya Tuhan. Berkorban tenaga, berkorban waktu ya Tuhan. Bahkan berkorban keuangan kami supaya teman-teman kami diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami harus kehilangan kuota pulsa kami demi kami menelpon teman-teman kami ya Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, surga terbuka Tuhan. Kasih-Mu mengalir atas setiap mereka. Dan kami akan melihat ya Tuhan, banyak anak-anak remaja generasi kami dituai bagi Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mau jadi murid yang sejati ya Tuhan. Kami tidak sia-siakan Tuhan kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak-kakak rohani, mentor-mentor JC ya Tuhan. Mereka sudah berjuang banyak untuk kami anak-anak-Mu remaja ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan lebih lagi Tuhan. Berikan mereka semangat untuk melayani kami lebih lagi ya Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, dari kakak-kakak kami ini Tuhan, lahir kami anak-anak remaja yang dahsyat, yang dipakai Tuhan luar biasa ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari anak-anak remaja yang ada di rumah-rumah, kalau engkau meresponi kebenaran firman Tuhan dan kau rindu dipakai Tuhan, mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu, kakak akan berdoa. Oh rabaya syadakara lamara 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 lamara. Tuhan sudah bukakan firman Tuhan bagimu. Dan percayalah ketika engkau meresponi, kau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oh rabaya syadakara lamara lamara. Tuhan, curahkan urapan-Mu atas setiap anak-anak remaja yang mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan. Gairahkan mereka ya Tuhan. Supaya mereka Tuhan tidak tinggal diam melayani teman-teman mereka ya Tuhan. Mereka akan sungguh-sungguh bawa teman mereka kepadamu ya Tuhan. Berkati studi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Melalui studinya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya ya Tuhan, orang tuanya. Biarlah Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan kiranya tercurah berkat-Mu berlimpah-limpah atas setiap kami. Kami menjadi anak-anak muda remaja yang radikal dengan Tuhan, yang cinta mati-matian dengan Tuhan. Roh Kudus Engkau mengurapi kami. Roh Kudus Engkau memimpin kami untuk menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat anugerah Tuhan.
cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari anak-anak muda, remaja yang percaya terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat untuk Tuhan.